Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan itu telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik teman-teman, hari ini di tanganku sudah ada HP merek Itel ya. Ini kebetulan memang sudah saya bongkar. Kondisi atau kendala dari HP ini adalah si pemiliknya mengeluhkan bahwa HP-nya tidak bisa dinyalakan ya, atau di power on off itu tidak mau nyala sama sekali. Namun ketika dicolok cas seperti ini, muncul logo baterai dengan tanda petir dan masuk ke logo. Namun HP-nya tetap tidak bisa masuk ke menu ya, atau dia mati lagi atau restart berulang seperti yang teman-teman bisa saksikan seperti di video ini. Dan di konten kali ini akan saya berikan solusi untuk mengatasi masalah seperti ini dan langkah-langkah yang teman-teman bisa lakukan untuk mengatasi jika HP teman-teman menghadapi masalah seperti ini. Oke, untuk kasus restart itu memang banyak faktor ya. Bisa disebabkan karena biasanya fleksibel on off bermasalah, bisa juga disebabkan dari software, bisa juga dari baterai atau fuse. Oke, langkah pertama yang kita akan lakukan di sini akan saya coba terlebih dahulu untuk mengangkat mesinnya ini dan nanti kita nyalakan tanpa si mesin ini menempel ke fleksibel volume. Karena tetap ada kemungkinan masalah juga bisa disebabkan dari tombol power atau fleksibel on off yang bermasalah ya. Jadi dia seperti nombol terus seperti itu sehingga HP-nya restart terus menerus. Jadi teman-teman juga harus memastikan bahwa fleksibel on off ini benar-benar tidak ada masalah ya. Nah, jika masalahnya dari situ ya nanti tinggal diganti saja. Oke, ini kan saya coba nyalakan, namun posisi mesinnya itu sedikit saya angkat ya. Jadi bisa diasumsikan HP ini tanpa tombol power ya. Seharusnya jika memang masalahnya dari situ otomatis dia akan normal ya. Namun jika masih kondisinya tetap, maka kita akan cek ke langkah selanjutnya. Oke, ini sudah di Itel dan ternyata tanpa menggunakan tombol power pun atau fleksibel on off menempel, HP-nya tetap restart ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa masalah bukan dari fleksibel on off. Jadi ada beberapa teman-teman kadang bertanya itu kasusnya bisa sama namun penyebabnya bisa berbeda ya. Jadi harus dipastikan satu persatu. Oke, karena sudah saya pastikan tadi untuk fleksibel on off tidak ada masalah, saya lanjut eksekusi ke bagian fuse ya atau baterai. Karena tidak ada baterai lain untuk mencoba terlebih dahulu, di sini saya langsung mencoba melakukan jumper fuse untuk baterai pada HP Itel ini ya. Sering saya lakukan atau saya juga menemui banyak kasus di tipe-tipe yang lain. Ini opsi alternatif. Jika teman-teman ada budget itu juga bisa langsung ganti baterai. Namun di sini saya lakukan karena kita akan mengetesnya terlebih dahulu ya. Jika ini berhasil, nanti kita tinggal beritahu kepada usernya ingin ganti baterai atau cukup dengan penjamperan fuse seperti ini. Tentunya biayanya jauh lebih murah ya. Oke, langkahnya teman-teman cari fuse-nya itu di bagian papan atas baterai ya. Ini tinggal teman-teman jumper atau sambungan menggunakan kawat jumper di antara kedua sisinya. Biasanya saya kerik terlebih dahulu untuk fuse-nya itu agar lebih mudah saat proses penjamperan ya. Intinya dia langsung bisa terkoneksi atau tersambung ya. Oke, ini kawat jumper yang saya gunakan. Teman-teman juga bisa menggunakan kawat yang ada di bekas speaker, biasanya ada ya, kecil. Namun jika beli seperti ini juga tidak mahal. Tipsnya itu teman-teman gesek terlebih dahulu menggunakan silet seperti ini untuk kawat jumpernya, itu jauh lebih mudah untuk proses penjamperannya ya. Mudah menempel seperti ini dan sedikit saya kasih timah gulung. Dan juga saya menggunakan fluk ya berwarna kuning itu. Teman-teman bisa colokkan terlebih dahulu atau sedikit oles saja. Nah, ini memang posisi baterainya tidak saya lepas ya. Jadi cukup saya bongkar atau saya lepas di bagian atas. Namun dengan satu catatan, ketika sudah kita jumper seperti ini, teman-teman wajib menutupnya dengan rapat kembali ya. Karena ini juga beresiko jika terbuka atau tidak ada
selotipnya. Nah, ini sudah terkoneksi kedua sisi fuse-nya. Di sini ada selotip hitam, teman-teman bisa gunakan selotip berwarna kuning. Baik, ini akan saya tunjukkan menggunakan mikroskop digital ya. Nah, posisinya kebetulan berada di sebelah kanan. Nah, bentuknya itu hitam. Teman-teman bisa terapkan cara ini di semua tipe iTel ya. Jika kondisi atau kendalanya itu mirip, bisa coba dites terlebih dahulu. Atau memang jika ada dana ya bisa coba dengan tes menggunakan baterai lain atau baterai baru. Oke, dan ini yang saya jelaskan tadi, teman-teman wajib menutupnya kembali dan biasanya saya tambahkan untuk selotip kuning ya. Untuk seperti ini sudah saya bungkus rapi dan kita bisa tes langsung ke HP atau mesin iTel ini. Oke, kita pasang terlebih dahulu karena tadi saya lepas untuk mempermudah proses penjamperan fuse, karena tidak saya lepas ya untuk baterainya, jadi lebih baik atau saya lebih memilih melepas mesin namun baterainya tetap pada posisinya, karena ketika tidak dilepas itu lebih cepat ya dan praktis, kita tidak perlu susah payah melepas baterai. Dan kita langsung coba tes setelah kita melakukan penjamperan fuse-nya. Oke, ini masih sama, muncul logo baterai seperti ini, ada petir. Nah, namun di sini sudah ada perbedaan ya, ada indikator persenan dari baterainya. Ini ada 10%. Dan dengan demikian selanjutnya kita akan coba nyalakan ya, karena sudah ada indikator presentase baterainya. Oke, ini sudah muncul logo iTel setelah saya nyalakan atau saya tombol power. Ini untuk videonya memang sedikit saya percepat dan saya potong ya teman, karena ternyata untuk proses loadingnya ini cukup lama. Ternyata HP-nya ini kemungkinan besar sebelumnya sudah dilakukan proses software ataupun flashing ataupun dilakukan web data via recovery ya. Maka tadi ternyata setelah saya jumper itu dia tidak restart, namun untuk booting pertama kalinya lama, dan ternyata HP-nya sudah bisa nyala sampai ke menu penyiapan Android maksud saya ya. Namun sudah tidak mati lagi atau tidak restart, namun tentunya datanya sepertinya sudah hilang ya, atau sudah jelas hilang ya, karena mungkin bisa dilakukan web data pada sebelum saya kerjakan ini. Jadi teman-teman jika menghadapi HP-nya restart, sebaiknya dicek terlebih dahulu ya, atau mungkin dibawa ke teknisi terdekat, karena setiap kasus restart itu belum tentu masalahnya dari software ya. Jadi ya memang banyak faktor, bisa tombol power, bisa baterai, bisa juga dari mesin, bisa juga dari software. Kalau sudah seperti ini sudah di software namun datanya terlanjur hilang, HP-nya tetap tidak nyala, dan ternyata penyebabnya ada di fuse ini. Oke teman-teman, karena HP-nya sudah nyala dan sudah bisa digunakan, ini nanti tinggal kita serahkan ke si pemiliknya. Saya rasa untuk konten kali ini cukup ya, semoga ini bisa bermanfaat. Dan satu lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2026. Ini adalah konten saya pertama di tahun 2026. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.